Kita simak sahabatku dimanapun berada. Lihat perakaran seperti ini, seperti perakaran pohon tua. Yang lebih penting daripada itu semua, bagaimana memudahkan rawatan. Tentu kita menggunakan analitik, logika kita. Bagaimana perakaran ini memerlukan hara atau nutrisi. Sebab jenis tumbuhan pakis darat, akar hijau, pakis darat humus, pakis batu ataupun pakis pohon itu rata-rata perakarnya sulit untuk menembus media air. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa natur oksigen kasa halus ini adalah menjadi sumber nutrisi atau hara pada tanaman pakis pohon. Oleh sebab itu sangat sulit tanaman ini jika salah satu zat, misalnya sel matahari, sel air, oksigen juga dari oksidan, yaitu oksidasi biologi. Yaitu oksidasi biologi itu yang saya maksud adalah proses kimia alami. Akhirnya ada oksidan. Nah, oksidan ditimbulkan dari zat-zat apapun. Karena adanya oksidan itu adalah dari zat atau benda. Maksudnya dari benda batuan atau benda tumbuh-tumbuhan atau benda dari makhluk-makhluk satwa itu bisa dari oksidasi biologi, proses kimia alami akhirnya menghasilkan oksidan. Nah, oksidan ini ada toksit. Jadi saya maksud oksidan itu ada toksit atau racun-racun. Nah, toksit itu tentu toksit yang positif juga toksit yang negatif. Oleh sebab itu kita percaya atau tidak, sebenarnya oksigen kasa halus terjadi dari proses biologi kimia, kemudian ada oksidan, ada toksit yaitu toksit positif dan toksit negatif. Percaya atau tidak, tumbuhan apapun sebenarnya, buah-buah yang bergizi yang kita konsumsi adalah hasil serapan daripada toksit atau oksidasi biologi atau proses kimia alami. Seperti ini kawan, kalau satu jenis tumbuhan pakis pohon akan sulit tumbuh kembang ini. Contoh ini adalah mau musnah kawan, lihat daun-daunnya kering. Ini kita yakini bahwa toksit atau oksidan yang dari oksigen kasa halus kurang. Nah, kita tahu cara merawatnya dengan memperbanyak media-media yang mudah untuk mengalami proses biologi, bahkan sudah nutrisi atau energi yang siap pakai. Jadi energi berbentuk nutrisi, berbentuk zat atau benda yang siap pakai seperti tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut air kawan itu salah satu jenis tumbuhan yang prosesnya mudah menjadi tanah, juga ada proses oksigen kasa halus dari hasil kimia alami yang saya sebut sebagai oksidan dari toksit menghasilkan oksigen kasa halus. Ini yang saya maksud. Jadi tanaman ini tidak semata-mata media tanam tanah atau batuan, tetapi juga oksigen kasa halus. Sangat nampak perakarannya. Tugas tanaman jenis pakis, jenis tumbuhan-tumbuhan lumut sangat berat, mampu menyerap toksit, oksidan, proses biologi kimia. Baik itu kimia, memang kimia itu sendiri tentu didatangkan dari seluruh alam. Bagaimana kalau kimia itu memang buatan? Tentu kimia buatan ada proses netral. Alam kita luar biasa. Proses netral adalah dari tumbuhan lumut, karena tumbuhan lumut menjadi tanah. Proses netral itu diberikan pada satu zat tanah yang berasal dari tumbuhan lumut. Oleh sebab itu tumbuhan seperti ini juga mempunyai manfaat dan tugas yang sangat berat. Untuk tema kali ini kawan, tentu kita juga akan sambil memperbaiki agar ini dari makanan nutrisi yang siap jadi dari watermouse plant akan mudah memperbaiki tanaman ini agar tunahnya tidak musnah. Karena oksigen natur dan oksigen kasa halus, tentu teknik ini akan saya berikan terus-menerus. Sebab sulitnya tanaman ini dimanapun tumbuh kembang, walaupun kecil-kecil atau kerdil, atau suatu masa lalu menjadi umbi-umbi yang sangat jumbo, bahkan yang sangat besar. Semoga kita suatu saat nanti, dari saya atau sahabatku dimanapun seluruh Indonesia, bahkan di dunia manapun, menemui banyak tanaman ini yang umbinya sangat besar.
Nah, kita coba kawan, kita robek saja ini agar ini kita lakukan semata-mata karena apa kawan? Kita berusaha untuk memberikan celah oksigen natur. Atau di alam kita yang sering terjadi pencemaran alam, yaitu efek timbal negatif ketika jatuh ke tanah kawan, bersama gelembung oksigen. Sebab gelembung oksigen sendiri itu kalau menempel di atas atau di langit-langit atau di angkasa, itu akhirnya juga ada gelembung-gelembung air. Jadi oksigen itu sendiri adalah endapan dari zat air. Ini kita yakini. Oleh sebab itu hal ini perlu kita lakukan. Sebab ini hanya teknik kita agar proses-proses merawat betul-betul kita sampai matang. Sebab tanaman ini memang adanya sudah sangat langka sekali kawan. Kita bersyukur bahwa di Indonesia mempunyai iklim yang sangat bagus, iklim tropik, yaitu tropik iklim, ada musim kemarau juga musim penghujan. Nah seperti ini kita isi saja. Nah ini adalah tumbuhan lumut air, water mouse plant. Ini cepat sekali terserap kawan. Jadi tidak mulai proses-proses yang memang membutuhkan proses kimia dari peleburan dari proses hijau ke proses kering. Tidak kawan, kalau tumbuhan lumut itu seperti makanan yang siap saji untuk tumbuhan, terutama tumbuhan jenis pakis pohon seperti ini. Nah, kita coba setelah beberapa minggu kawan, kita perlakukan seperti bagaimana proses-proses daun yang mengering, apakah mampu pulih. Tetapi ini harus kita gunting, nggak apa-apa. Jadi ini kita gunting kawan yang daun-daun sudah mengering. Ya kita gunting, nggak apa-apa kawan. Hati-hati sekali kawan. Tentu daun kering itu pertanda tumbuhan pakis pohon yang kita teknik vegetatif care itu kekurangan oksigen natur, oksigen kas halus. Mungkin juga faktor suplai sinar UV yang tidak seimbang dengan oksigen kas halus, oksigen natur juga dari zat makro berupa air. Dari zat makro zat makro benda yang nampak oksigen yaitu adalah zat air. Jadi karena suplai dari sinar UV, akhirnya zat air sendiri kurang di sini, tentu membawa ini kering. Tapi juga unsur nutrisi, oksigen kas halus penting. Rawatan, inovasi rawatan tetap kita utamakan. Untuk memudahkan sahabatku dimanapun mempunyai tanaman ini dan mampu tumbuh kembang dengan baik. Namun juga sebagai manusia kawan, tentu saya selaku pribadi Agus Wito Channel juga minta maaf sekali jika sahabat itu ternyata lebih mempunyai tanaman yang lebih atau teori-teori yang spesifik yang bisa dijadikan acuan ke masa-masa mendatang. Tentu hal itu juga kita membutuhkan semuanya. Siap untuk saling belajar. Saya Agus Wito Channel, semoga ini semua bisa saling untuk memberi manfaat. Salam semangat sahabatku. Tanaman pakis pohon yang unik, yang langka, dan kita selalu merawatnya dengan baik. Semoga bermanfaat.